Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam renungan embun surgawi pada pagi hari ini, saya mengajak saudara semua untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Ester pasal yang keempat. Saya akan baca ayat 15 dan 16 dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang mengatakan, Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Kumpulkanlah semua orang Yahudi yang ada di Susan untuk berdoa bagiku. Janganlah makan dan minum selama 3 hari dan 3 malam. Aku sendiri dan gadis-gadis pelayanku akan berpuasa juga. Setelah itu aku akan menghadap raja. Meskipun aku melanggar undang-undang, kalau aku harus mati, karena itu biarlah aku mati. Saya berikan tema renungan ini adalah doa puasa Ester. Ester adalah istri Raja Ahasweros, istri Raja Medi Persia yang punya wilayah dari India sampai Ethiopia. Ester menyerukan doa puasa 3 hari 3 malam untuk menghadap raja. Karena ada undang-undang bahwa setiap orang hanya bisa menghadap raja kalau dipanggil oleh raja. Sedang Ester sudah 30 hari tidak dipanggil oleh raja. Sementara Ester diberitahu oleh Mordekai pamannya bahwa umat Allah pada waktu itu terancam bahaya. Sudah mendengar surat edaran yang diedarkan Haman, orang kepercayaan Raja Ahasweros, yang sudah membuat surat yang ditandatangani dengan stempel kerajaan bahwa semua umat Allah di seluruh Persia akan dibunuh oleh Haman dalam tanggal yang sama, dalam hari dan tanggal yang sama. Mula-mula Ester enggan menghadap raja. Dengan undang-undang itu Ester takut untuk mati. Tapi setelah diultimatum oleh Mordekai pamannya berkata, kalau dengan bahasa saya begini, Ester, kamu jangan lupa bahwa kacang itu jangan lupa dengan kulitnya. Ingat, kamu itu orang Yahudi. Jadi walaupun kamu tidak mau menghadap raja, jangan kira kalau kamu juga tidak akan mati, karena semua orang Yahudi akan dibunuh dan kamu orang Yahudi. Setelah di ultimatum itu, akhirnya Ester mau menghadap raja dengan syarat, yaitu semua penduduk Susan, kota di mana Ester tinggal bersama raja di istana itu, untuk berdoa dan berpuasa untuk Ester. Baru setelah doa puasa itu, Ester akan menghadap raja. Kalau mau mati, biarlah aku mati. Kalau aku hidup, mendapat kasih karunia. Haleluya. Mengapa saudara doa puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum? Ester tahu itu doa puasanya tentara umat Allah ketika mau berperang. Justru mereka berdoa, berpuasa, tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam. Artinya itu adalah doa puasa untuk mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya sebagai tentara. Dan luar biasa saudara, setelah doa puasa 3 hari 3 malam selesai, Ester menghadap raja, mendapat kasih karunia. Raja mengulurkan tongkat emas. Dan singkat kata saudara, akhirnya raja berbalik saudara, di mana Ester supaya membuat surat kuasa membatalkan surat aman itu. Yang dulunya
orang Yahudi akan dibunuh. Sekarang orang Yahudi boleh membunuh siapa saja yang mau membunuh umat Allah itu. Dan Haman yang sudah siap untuk menggantung Mordekai, karena sesungguhnya mula-mula Haman itu hanya benci dengan Mordekai, tidak mau menyembah sama Haman. Padahal raja sudah merintahkan supaya Haman boleh disembah, tetapi Mordekai tidak mau, karena Mordekai hanya mau menyembah Allah saja. Mula-mula hanya membenci Mordekai, tidak puas kalau hanya membunuh Mordekai orang Yahudi itu, membunuh Mordekai umat Allah itu. Dan dia ingin membunuh semua, dan rupanya sepertinya sudah mau terlaksana. Tapi berbalik, saudara, dialah yang kemudian digantung di tiang gantungan bikinan sendiri itu. Dan Mordekai lah kemudian juga diangkat menjadi orang nomor 2 di kerajaan itu. Luar biasa, saudara. Itulah sebabnya, saudara, marilah di masa pandemi COVID ini, bahaya yang mengancam seluruh dunia ini, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan kalau perlu juga berdoa, berpuasa seperti Esther ini, supaya mendapat perlindungan dari Tuhan. Kita dibebaskan dari COVID-19 ini. Dan kita juga dipelihara oleh Allah. Walaupun semua orang mengalami kesulitan, kekurangan dan sebagainya, biarlah Allah tetap memberkati kita semua. Karena Tuhan Yesus juga berkata, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa, yaitu setan yang merasuk seorang anak. Sehingga tidak salah kalau saya dan saudara berdoa dan berpuasa untuk mendapat perlindungan Tuhan dari bahaya COVID-19 ini. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan terus berserta kita dan memberkati kita senantiasa.